Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Irfan Fahrida selaku dosen pengampu asesmen psikologi dan rekan-rekan yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai observasi asesmen psikologi. Nah, saya sendiri Halilatul Latifah akan menyampaikan mengenai asesmen observasi asesmen psikologi. Pengertian dulu. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan kejadian yang diamati. Tujuannya untuk memahami atau mengenali peserta didik serta mengetahui perilaku, sifat, keadaan lingkungan si objek. Nah, di sini tuh fungsinya observasi sebagai media pengamatan gitu. Bedanya interview atau wawancara sama observasi itu bedanya ketika observasi itu lebih mengamati. Kalau wawancara kan face to face. Kalau observasi itu lebih ke lapangannya. Lalu ada jenis-jenis observasi. Oke, ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut setting. Nah, yang menurut setting itu ada struktur observasi atau bisa disebut juga observasi sistematis. Di sini observasinya sudah dipersiapkan secara matang serta memiliki aturan struktur yang baik gitu, terstruktur. Lalu ada unstructured observation. Untuk unstructured observation adalah pengamatan yang tidak terstruktur, biasanya lebih menyeluruh, hanya mencatat dan mendeskripsikan kegiatan-kegiatannya saja. Lalu ada eksperimental. Untuk eksperimental, ini sama seperti sifatnya sistematis. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perubahan dari situasi, perubahan perilaku. Lalu ada keterlibatan pelaku. Yang pertama ada partisipan. Nah, partisipan itu adalah observasi di mana seseorang melakukan observasi dan ikut serta dalam bagian kegiatannya. Jadi dia ikut memantau gitu kegiatannya, ikut adil dalam sebuah kegiatannya. Lalu ada non partisipan. Untuk non partisipan itu di mana seorang peneliti tidak ikut dalam kegiatannya. Jadi dia itu hanya mengamati dari jauh. Lalu ada planning and process. Apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, apa saja yang harus diobservasi? Kita harus tahu apa yang harus kita observasi. Lalu bagaimana cara kita mengobservasikannya? Misalnya dengan stop dulu. Lalu ada planning dan proses. Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama ada apa yang harus kita observasi? Kita harus mengetahui kita akan mengobservasi apa. Lalu bagaimana cara kita mengobservasinya? Cara kita penelitiannya itu seperti apa? Lalu ada alat yang dipakai untuk observasi. Mengetahui tentang alat-alat yang akan dipakai ketika observasi. Ada keakuratan observasi dan relationship. Relationship itu seperti hubungan. Kita harus menjalin hubungan dengan seseorang yang akan kita observer gitu. Seseorang yang akan kita observasi. Lalu ada stepnya. Stepnya itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada persiapan, pengumpulan data, dan menganalisa. Oke, untuk persiapan ada apa aja? Ada menguji metode, identifikasi jenis data, menyiapkan pertanyaan, dan mengamati jawaban. Atau kita bisa ketahui ini seperti 5W1H. Mengetahui mengenai apa yang akan diobservasi, di mana, caranya bagaimana, seperti itu. Lalu ada mengetahui kondisi lingkungan tempat observasi. Di sini kita juga harus meminta izin gitu. Meminta izin kepada pelaku yang akan diobservasi dan meminta izin terhadap lingkungan yang akan diobservasi. Lalu ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data itu ada beberapa kategori juga. Setelah mengamati, itu kita harus mengetahui akan negatif dan positifnya alat yang kita pakai dalam penelitian. Terus kita juga harus merangkum hasil observasi
dan menentukan waktu, jadwal, seperti itu. Serta membuat observer itu terbuka, menceritakan hal-hal yang dia ingin sampaikan, seperti itu. Dan yang terakhir ada menganalisa data. Menganalisa data atau validasi data itu kita harus menganalisa. Kefasihannya kita harus dapat kita pertanggungjawabkan. Oke, next. Oke, proses observasi. Nah, di proses observasi itu ada tiga. Yang pertama ada sensation. Sensation itu fakta atau langsung gitu, seperti mata, hidung, alat panca indera itu sebenarnya sensation. Lalu ada attention. Attention itu perhatian. Kita sebagai seorang peneliti itu kita harus perhatian, terus mendapatkan konsentrasi ketika kita akan melakukan observasi. Dan yang terakhir ada perception. Perception itu adalah pendapat pendapat seorang peneliti terhadap nanti hasil observasinya. Tetapi pendapat ini juga harus mengenai kepastiannya dan sesuai fakta. Lalu ada objek observasi. Nah, untuk objek observasi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada tempat atau ruang. Nah, tempat atau ruang itu sangat penting ya, di mana kita harus mengetahui tempat yang akan kita observasi, seseorang yang akan kita observasi, tempatnya gimana, lingkungannya gimana. Lalu ada subjek pelaku. Subjek pelaku itu iya seseorang yang akan kita uh, observasi gitu orang. Lalu ada objek benda-benda. Objek benda-benda itu yang ada di lingkungannya seperti lukisan, benda-benda kayak kursi yang seperti itu juga memiliki makna gitu dalam objek observasi. Lalu tindakan atau action. Tindakan seorang pelaku atau observer itu sangat diteliti, diamati. Lalu ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di mana kita harus mengetahui sebab akibat dari sebab akibat dari suatu kejadian yang akan kita observasi. Waktu. Kita harus mencatat waktunya, terjadinya, serta akhir dari observasi kita. Dan tujuan, kita harus juga mengetahui mengenai tujuan observasi serta emosi perasaan. Dalam observasi, kita harus mengetahui perasaan pelaku, perasaan observer yang kita observasi, dan mengetahui bagaimana emosi yang dia alami. Namun kita juga jangan terbawa suasana ketika melakukan observasi. Lalu ada macam-macam observasi. Yang pertama ada direct observation. Nah, direct observation itu observasi yang terbuka. Dia mengetahui bahwa dia akan diobservasi. Terus face to face gitu. Si observer itu mengetahui dia sedang diobservasinya secara terbuka, secara langsung. Lalu ada indirect observation. Indirect observation itu terselubung atau tertutup. Contoh, kita akan melakukan investigasi kematian, melakukan observasi. Kita tidak mungkin menanyai seorang mayat kan? Nah, indirect observation itu terselubung. Jadi, orang-orang yang dekat dengan si mayat siapa aja, nah diobservasi seperti itu. Ada covert observation. Untuk covert observation itu penelitian secara diam-diam atau mereka seorang pelaku tidak mengetahui bahwa dia itu sedang diobservasi. Nah, yang keempat ada over observation. Untuk observation dia mengetahui dia itu sedang diobservasi. Bahkan di over observation itu ada perubahan tingkah perilaku. Contoh, ini ada seorang murid lagi, dia ketahui bahwa dia itu lagi di observation, makanya dia itu jadi rajin belajar, dia itu mengerjakan tugas karena dia mengetahui bahwa dia itu lagi di observasi. Oke, next. Oke, ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu ada beberapa cara. Yang pertama ada daily description. Daily description itu memiliki beberapa kelebihan seperti mengamati server, perubahan waktu yang sangat panjang, dan untuk pelaksanaannya, yang pertama ada untuk pelaksanaan penulisan dari description itu terbagi dua. Yang pertama ada ending. Kalau ending itu di mana setelah melakukan observasi itu dituliskan rangkaian peristiwanya.
Ada juga observasi every time. Kalau every time itu setiap waktu. Setelah kejadian langsung ditulis, setelah kejadian langsung ditulis. Nah, metode ini selain bagus itu, metode ini juga memiliki kekurangan di mana ingatan observer itu harus kuat dan waktu penelitiannya sangat panjang karena kita harus mengetahui itu rangkaian-rangkaian peristiwanya. Oke. Lalu selanjutnya ada oke, anecdotal record. Kalau anecdotal record itu seperti catatan nih, ada contohnya. Nah, apa saja sih yang harus ada di anecdotal record? Yang pertama ada observer, rangkuman. Nah, seperti peristiwa perilaku itu rangkuman, dokumen pendukung. Jika ada foto atau dokumen-dokumen pendukung itu bisa ditambahkan. Lokasi tempat kejadian seperti di contoh ini ada tempat, lalu rekomendasi. Kalau rekomendasi itu seperti apa yang harus dilakukan seorang yang sedang diobservasi. Nah, anecdotal record ini lebih fokus ke respon verbal serta catatannya secara langsung dan ringkas karena rangkuman seperti itu. Lalu ada time sampling. Nah, untuk time sampling itu terfokus pada aspek khusus, jadi hanya aspek-aspek khusus aja. Tujuan observasi yang jelas, serta pengamatan perilaku yang sering muncul. Nah, di sini itu contohnya nih, ada usianya berapa tahun, ketika dia apakah dia dalam waktu tertentu gitu, dia memiliki sifat takut, sharing, menangis. Jadi hal-hal yang sering muncul dituliskannya. Nah, di time sampling ini ada beberapa hal negatif, contohnya tidak mencatat secara utuh, nah dan tidak ada sebab akibat seperti itu. Lalu ada uh, rating scale. Nah, rating scale itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada skala grafis seperti ini. Lalu skala numerikal. Untuk skala numerikal itu angka, dan yang terakhir ada semantik diferensial. Nah, kalau semantik diferensial itu seperti voting ya, dari misalnya dari 1 sampai 5, seberapa sering dia melakukan ini, misalnya seperti di contoh ini. Oke, lalu ada etika observer. Etikanya observer itu harus apa aja sih? Yang pertama harus menjaga rahasia. Otomatis seorang peneliti itu harus menjaga rahasia seseorang yang dia teliti, lalu menjaga privasi. Tidak memaksakan terhadap kehendaknya gitu, menjaga privasi yang seseorang yang diteliti. Bersikap sopan, otomatis ini harus banget dimiliki oleh observer. Tidak memaksa. Nah, tidak memaksa hal-hal yang misalnya observer itu pengen si pelakunya teh melakukan ini tidak memaksa, jadi berjalan dengan semestinya, harus meminta izin dan tidak membahayakan. Nah, oke, ada beberapa kekurangan dan kelebihan observasi. Untuk kelebihannya, pengamatan bisa diadakan secara serentak bareng-bareng. Lalu ada alat yang mudah dan murah. Alat observasi itu mudah dan murah, serta banyak peristiwa yang tidak bisa diisi dengan kuesioner. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada pelaku itu tidak bisa diisi dengan kuesioner. Salah satunya ketika ada tadi misalnya mau observasi orang yang mati, kan kita nggak bisa ngasih kuesioner kepada orang mati. Makanya observasi ini dilakukan. Lalu ada kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Waktu yang lama. Otomatis ketika observasi itu beda dengan wawancara, karena wawancara itu terjadi pada satu waktu, sedangkan observasi itu berkelanjutan gitu, longitudinal, jadi berkelanjutan. Lalu ada pengaruh masa lalu dalam penelitian. Ketika seseorang observer itu melakukan observasi, biasanya ada sedikit rasa observasi yang sama ketika di masa lalu gitu, jadi pengaruh masa lalu. Lalu ada data yang diperoleh sangat banyak dan kadang tidak sistematis. Ketika observasi itu kan data yang kita dapatkan itu banyak sekali, sehingga terkadang kita itu sulit untuk mensistematiskan data yang ada. Mungkin itu yang bisa Halil sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Halil, dan mungkin untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan kembali oleh Bapak dosen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.